Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini puncak arus mudik 2024 di Pelabuhan Merak, Banten, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Salam Rahmat dan rekan jurnalis Muhammad Zuhilmi di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita akan ke Salam terlebih dahulu. Seperti apa situasi di sana, Salam? Ya baik, selamat pagi Ayah dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau padat oleh kendaraan roda 4 atau juga mobil pribadi yang hendak melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung untuk melakukan perjalanan mudik. Sama halnya seperti hari kemarin Ayah dan juga pemirsa, karena nyatanya untuk hari ini dan juga hari kemarin ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024 yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten ini. Kalau Ayah dan juga pemirsa lihat di belakang saya atau juga di layar kaca, ini memang terlihat adanya antrian panjang kendaraan di kawasan dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten untuk nantinya kendaraan-kendaraan yang akan memasuki ke dalam untuk melakukan verifikasi pemberkasan tiket nantinya. Setelah itu nantinya dari masyarakat atau juga pemudik harus menunggu terlebih dahulu kurang lebih 40 menit lamanya kalau tidak ada antrian atau juga kendaraan antrian panjang begitu. Nantinya setelah melakukan penantian atau juga menunggu selama 40 menit barulah nanti dari kendaraan-kendaraan ini dimasukkan ke dalam kapal untuk dilangsungkan untuk berlayar begitu untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa dari pantauan kami di lapangan, Ayah dan juga pemirsa, bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini sejatinya masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu mobil pribadi, lalu juga ada bus penumpang dan juga truk pengangkut barang yang memang ini masih berlalu lalang begitu di kawasan jalur utama Pelabuhan Merak, Banten ini untuk melakukan perjalanan mudiknya. Di mana untuk mayoritas kota-kota favorit yang dituju bagi para pemudik ini di tahun 2024 di Pelabuhan Merak, Banten ini akan menyasar ke sejumlah kota-kota favorit, yakni mulai dari Kota Padang, Kota Medan, Palembang dan juga Lampung. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya mayoritas kendaraan yang melintas ini juga dari para pengemudi atau juga pemudik ini memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap begitu atau juga pada malam hari untuk menghindari panas teriknya matahari seperti yang terjadi pada saat ini, ataupun juga untuk menghindari antrian kendaraan yang begitu panjang. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, tadi kami juga sempat berbincang begitu bersama dengan sejumlah pemudik. Mereka bahkan ini melakukan perjalanan mudiknya sejak semalam tadi untuk menghindari kemacetan-kemacetan yang ada. Setelah melakukan buka puasa begitu ataupun juga setelah melaksanakan ibadah sholat tarawih, mereka langsung melaksanakan perjalanan mudik yang diyakininya ini tidak akan terjadi macet. Tapi nyatanya ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2024 di tanggal 6 dan juga 7, sehingga mereka mengalami kemacetan yang cukup panjang ketika memasuki di gerbang tol Cikupa begitu. Dan juga dapat kami informasikan juga kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, bahwasanya dari pihak SDP maupun juga dari Dirlantas Polda Banten serta juga dari pihak aparat kepolisian setempat maupun juga dari Kementerian Perhubungan begitu, ini juga memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem delaying system begitu, yang nantinya para pengendara ini akan ditujukan langsung atau juga dimasukkan ke dalam rest area terdekat begitu di kawasan tol Cikupa dan juga tol sebelum exit tol Pelabuhan Merak, untuk nantinya di rest area tersebut masyarakat ini bisa melakukan verifikasi tiket di situ agar nantinya ketika memasuki Pelabuhan Merak ini tidak terjadi antrian panjang seperti yang terjadi pada saat ini. Karena nyatanya Ayah dan juga pemirsa, bahwa dari pantauan kami di lapangan ini tidak hanya kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Merak, ini tidak hanya terjadi di dermaga eksekutif saja, melainkan juga di dermaga reguler ini juga turut mengalami kemacetan yang cukup panjang, sehingga ini harus diwaspadai oleh para pemudik dan juga bisa mengatur waktu keberangkatan agar nantinya tidak terjadi antrian yang begitu panjang. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga dari aparat kepolisian setempat, ini juga tadi pagi memberlakukan skema rekayasa lalu lintas di wilayah lokalisasi jalur utama menuju ke Pelabuhan Merak, yakni dengan menggunakan sistem buka tutup jalur, di mana buka tutup jalur ini nantinya juga akan dilihat secara situasional. Apabila nantinya mulai terjadi adanya ketersendatan seperti yang terjadi pada pagi hari tadi, ini nantinya pihak kepolisian akan melakukan penutupan jalur mulai dari jalur yang akan dari Pelabuhan Merak menuju ke arah Jakarta begitu, nantinya jalur ini akan ditutup dan difokuskan untuk jalur yang akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten ini, sehingga kemacetan ini bisa terurai kembali dan nantinya ini akan diberlakukan kembali jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas, karena pada pagi hari tadi kemacetan ini juga turut hingga sepanjang kurang lebih 5 hingga 7 km dan ini juga
nantinya pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem delaying system maupun juga buka tutup jalur ini akan diberlakukan secara situasional. Ayah. Baik. Dari Salam di Pelabuhan Merak kita akan beralih ke rekan Zul Hilmi di kawasan Gentok, Tasikmalaya, Jawa Barat. Hilmi, seperti apa pagi ini pantauan arus mudik di sana? Ya, Ayah dan juga pemirsa, jika dapat kami pantau sejak pagi tadi memang pagi hingga menjelang siang ini kendaraan yang berasal dari Jakarta ataupun dari Bandung ini semakin ramai yang melintasi kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan seperti di tempat titik kami melaporkan saat ini di Lingkar Bawah, di mana untuk saat ini memang didominasi oleh pengendara sepeda motor yang memang mereka lebih memilih berangkat pada malam hari karena untuk menghindari beberapa faktor, diantaranya adalah beberapa titik kemacetan di sepanjang jalur selatan, diantaranya adalah di Pasar Lewo, Pasar Limbangan, dan juga Pasar Malangbong, di mana ketiga titik tersebut biasanya terjadi kepadatan karena adanya aktivitas pasar tumpah yang memakan bahu jalan sehingga mempersempit jalur bagi kendaraan. Dan untuk itulah alasan bagi para pengendara sepeda motor ini untuk berangkat pada malam hari sehingga ketika pagi hari mereka telah melewati ketiga titik tersebut. Dan jika kita merujuk pada data dari Dinas Perhubungan Tasikmalaya, per hari kemarin hingga Sabtu malam ini terdapat sebanyak 50.000 lebih kendaraan yang telah melintasi kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dari 50.000 lebih kendaraan tersebut, 24.000 lebih ini merupakan sepeda motor, sementara sisanya adalah mobil pribadi dan juga bus. Sementara itu untuk jika nantinya terjadi kepadatan di sepanjang jalur selatan ini, pihak kepolisian akan melakukan rekayasa arus lalu lintas satu arah. Namun hal tersebut akan bersifat situasional melihat bagaimana kepadatan yang terjadi di sejumlah titik tersebut. Kemudian nantinya ada juga petugas tim urai yang akan membantu para pengendara atau kendaraan ini untuk melintasi kepadatan jika nantinya terjadi kepadatan di sepanjang jalur selatan ini. Kemudian untuk masa angkutan lebaran atau mudik lebaran 2024 ini di sepanjang jalur selatan, pihak kepolisian menyiapkan 48 posko pengamanan dan juga pemantauan untuk nantinya bisa juga digunakan oleh para pengemudi baik itu sepeda motor dan juga mobil untuk berhenti sejenak jika keadaan tubuh merasa lelah ataupun mengantuk. Dan dapat kami himbau juga bagi para pengendara yang ingin melaksanakan mudik ke kawasan timur ataupun ke Jawa Tengah melalui jalur selatan ini, khususnya yang melintasi jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini untuk tetap berhati-hati dalam berkendara karena memang kontur jalan di Lingkar Gentong ini sangat berliku dan juga tajam sehingga harus memperhatikan kehati-hatian bagi para pengendara apalagi terlebih ketika hujan turun. Demikian, Ayah. Baik, berbeda dengan Pelabuhan Merak, di jalur Gentong sendiri ini masih ramai lancar dan biasanya didominasi pada malam hari untuk pengemudi yang akan melewati jalur Gentong. Terima kasih rekan Zul Hilmi dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga kesehatan.